tradisi Arab jahiliyah, Pak? Jadi di antara tradisi Arab jahiliyah yang kemudian dihapuskan oleh syariat Islam adalah ketika mahar itu menjadi atau diambil oleh para wali, padahal itu merupakan hak para wanita. Nah, jadi di sini mengingatkan terkait dengan hak-hak para wanita ketika dalam proses pernikahan. Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah SWT, mungkin di antara kita sih hari ini bisa jadi ya rata-rata sudah menikah dan kemudian mungkin kita sudah selesai dengan urusan mahar dengan istri kita, Pak. Tapi mungkin ini konteksnya lebih tepat ketika kita adalah seorang wali, ya. Ketika kita menjadi seorang wali dari seorang anak perempuan, nah ini jangan sampai kemudian kita menzolimi hak anak perempuan kita. Ya, dalam proses mereka ingin melakukan suatu pernikahan. Karena mahar ini merupakan salah satu hak yang Allah berikan kepada para wanita dan murni punya milik wanita. Tidak ada di dalamnya kemudian kewajiban untuk diserahkan kepada pihak laki-laki, apakah untuk walinya atau untuk suaminya. Ya, bahkan kepada anaknya, Pak. Jadi kalau seorang wanita itu punya harta dari mahar, ya tidak ada kewajiban dia menyerahkan mahar itu sebagai bentuk nafkah kepada anaknya. Karena pada dasarnya ibu itu tidak punya kewajiban menafkahi. Ya, ibu tidak punya kewajiban menafkahi. Maka kalau ada seorang wanita menyerahkan hartanya kepada suaminya atau menyerahkan hartanya kepada anaknya atau bahkan kepada bapaknya, itu jatuhnya sebagai sedekah. Ya, tidak jatuh sebagai kewajiban nafkah. Detailnya nanti akan kita baca dan kita pahami melalui tafsir surat An-Nisa ayat 4. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada istinbatul ahkam atau bagaimana kita menggali hukum-hukum syariat dari ayat ini, kita akan baca terlebih dahulu ayatnya. Kita harapkan mudah-mudahan dengan membacanya Allah Subhanahu wa taala mengganjar kita dengan pahala yang berlipat. Setiap hurufnya akan bernilai 10 kebaikan yang dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat, Pak, ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atu artinya a'tu. Kita mengenal, Pak, ada ayat wa iqamis shalah wa ita az-zakah, ya. Menunaikan. Jadi atu itu artinya menunaikan atau a'tu memberikan. Berikanlah. Berikanlah. Berarti kalau berikanlah itu, Pak, kata kerja perintah atau bukan? Perintah, ya. Wal amru dalam suatu kaidah usul fikih, al amrul mutlaq lil wujub. Yang namanya perintah menunjukkan kepada hukum wajib. Berarti ayat ini ya memerintahkan yang hukumnya wajib kepada para suami untuk an-nisa sadaqatihinna nihlah, menyerahkan mahar-mahar pernikahan mereka dengan penuh kerelaan. Ya. Nah, yang menjadi persoalan begini, Bapak sekalian, menyerahkan mahar itu dalam suatu pernikahan kan hukumnya wajib. Tapi kalau misalnya seorang suami enggan untuk menyerahkannya dan sudah terjadi akad pernikahan tanpa disebutkan mahar, sah nggak nikahnya, Pak? Sah tidak suatu pernikahan yang tidak ada pemberian mahar di situ? Padahal hukumnya wajib. Sah nggak, Pak? Hah?
Nah, maka dalam hal ini Bapak sekalian, kita kalau bicara akad pernikahan, ya, kita kalau bicara akad pernikahan, di dalam akad pernikahan itu ada 3 unsur yang memiliki hukum dan konsekuensi yang berbeda. Ya. Yang pertama disebut rukun, yang kedua disebut wajib nikah, dan yang ketiga disebut sunnah nikah. Rukun nikah, wajib nikah, sunnah nikah. Rukun dan wajib nikah dari sisi hukum di akhirat terkait dengan pahala dan dosa, dua-duanya wajib, mau rukun ataupun wajib nikah. Tapi terkait dengan hubungan antar manusia, konsekuensinya berbeda. Meninggalkan rukun nikah salah satunya saja di dalam ikatan pernikahan menyebabkan nikah tidak sah. Ya, di samping kalau ditinggalkan dan tetap melanjutkan berdosa, tapi juga hakikatnya nikahnya tidak sah. Konsekuensinya kalau terjadi hubungan seksual, ya maka terhitung sebagai perbuatan zina ketika rukun nikah tidak terpenuhi. Ya. Sedangkan kalau wajib nikah itu sesuatu yang wajib ditunaikan, tetapi jikapun tidak tertunaikan nikahnya tetap sah. Nah, jadi bedanya antara rukun dengan wajib itu adalah kalau rukun tidak ditunaikan dia tidak sah, tapi kalau wajib tidak ditunaikan tetap sah. Ya, walaupun dua-duanya hukumnya wajib gitu. Tapi dari sisi sahnya pernikahan yang berbeda. Ya, sama seperti haji, Pak. Kita kalau berangkat haji itu kan ada rukun haji, ada wajib haji gitu kan. Kalau rukun haji ditinggalkan tidak sah haji kita. Tapi kalau wajib haji ditinggalkan, haji tetap sah, tapi harus bayar dam. Nah, dalam pernikahan juga ada istilah seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau sunnah nikah, maka itu sifatnya anjuran saja untuk menyempurnakan kualitas pahala dalam pernikahan. Hanya saja jika tidak ditunaikan, maka nikahnya tetap sah dan tidak ada konsekuensi dosa di dalamnya. Ya. Nah, dalam hal ini, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, yang kita maksud dengan wajib nikah, di mana tidak mempengaruhi keabsahan nikah, tapi hukumnya memang wajib ditunaikan adalah pemberian mahar. Jadi pemberian mahar itu, Pak, hukumnya wajib. Hanya saja jika tidak ditunaikan, nikah tidak berpengaruh kesahannya. Jadi tetap sah pernikahan meskipun tidak ada mahar. Nah, sedangkan kalau rukun nikah apa, Pak? Rukun nikah ada berapa? Ada, Pak? 4. Nah, ini jangan lupa nih, Pak. Kalau lupa, jangan-jangan nikahnya kemarin salah tuh, Pak. Ada 4 rukun nikah, ya. Nah, rukun yang pertama apa, Pak? Yang paling utama dan disepakati oleh para ulama, ijab qabul. Itu yang paling utama. Sebab yang namanya nikah itu akad antara dua pihak, dan akad dua pihak harus saling ridho. Dan saling ridho harus didasarkan kepada ijab qabul. Ya, ini yang paling utama dan semua ulama sepakat. Kemudian rukun yang kedua, dan ini juga yang paling utama, tidak akan ada pernikahan kalau tidak ada rukun yang kedua ini, yaitu mempelai. Jelas, kalau nggak ada mempelai nggak ada nikahan, Pak. Dan mempelainya harus beda jenis, ya, laki-laki perempuan. Nah, 2 rukun ini disepakati oleh para ulama, semua sepakat, ya, 2 rukun ini. Tapi 2 rukun yang terakhir ini diperselisihkan, ya, yaitu keberadaan wali atas pihak wanita dan keberadaan 2 saksi. Nah, di negeri kita, Pak, di negeri kita yang bermadhab Syafi'i, kemudian madhab Syafi'i dalam masalah pernikahan ini diadopsi di dalam kompilasi hukum Islam, menetapkan bahwa keempat-empatnya harus ada. Jadi kalau ada orang yang menikah di Indonesia, Pak, kok tidak ada salah satu dari 4 rukun ini, maka terhitung dia tidak sah secara mazhab Syafi'i dan hukum positif. Ya. Wali gimana, Ustaz? Termasuk wali. Wali. Enggak, 4. Ijab qabul, 2 mempelai ini 1 rukun. 2 mempelai 1 rukun, wali, enggak, mahar bukan rukun. Mahar itu wajib nikah. Tadi saya katakan mahar itu tidak harus bukan tidak harus. Mahar itu wajib ditunaikan tapi tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan. Dia sifatnya cuma hukumnya wajib saja, tapi bukan rukun nikah. Jadi kalau ijab qabul tidak disebut mahar juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah, penyebutan mahar, Pak, ini beda lagi hukumnya. Penyebutan mahar nanti beda lagi, ya. Jadi mahar itu hukumnya wajib ditunaikan, tapi menyebutkannya dalam akad nikah sunnah. Perbedaannya bisa dipahami, Pak? Jadi kalau misalnya nih ya, mereka menikah tanpa menyebut mahar, tapi di belakang itu sudah sepakat pemberian mahar, di belakang akad nikah gitu ya. Nah, itu sudah sah dia, sudah terpenuhi kewajibannya. Dan menyebutkan mahar itu hukumnya sekedar sunnah saja. Karena mungkin bisa jadi, Pak, nanti akan kita lihat, ada beberapa alasan mungkin bisa jadi orang tidak mau menyebutkan maharnya, bisa jadi gitu. Tapi di belakang itu mereka sudah sepakat, ya. Nah, makanya
rukun nikah yang disepakati oleh mazhab Syafi'i dan menjadi hukum positif itu cuma 4. Adapun pencatatan pernikahan ini sifatnya apa, Pak? Berpengaruh tidak dengan sahnya pernikahan kalau dicatat? Kalau tidak dicatat? Nah, kalau pencatatan ini, Pak, ini sifatnya hanya secara perdata saja terkait dengan masalah hak kewarganegaraan seorang manusia di negara yang kita punya aturan tersendiri. Ya, artinya kalau misalnya nih ada orang menikah dengan 4 rukun yang sudah terpenuhi, ya sah-sah saja. Hanya saja kalau dia tidak terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara, ya salah sendiri karena tidak mau dicatat gitu. Nah, jadi pencatatan ini tidak masuk dalam konteks agama, ya, tapi dia sifatnya hanya hak-hak warga negara saja. Nah, jadi artinya sekali lagi mahar itu bukan rukun nikah, tapi dia masuk dalam wajib nikah. Ya, sesuatu yang wajib ditunaikan tapi tidak sampai membatalkan pernikahan kalau tidak ditunaikan. Nah, sedangkan kalau yang menyebabkan batalnya nikah hanya salah satu dari 4 ini tadi. Ya. Baik. Nah, sedangkan kalau sunnah nikah, Pak, contoh sunnah nikah misalnya apa? Menyelenggarakan resepsi pernikahan atau walimah. Nah, ini sifatnya sunnah saja. Ya, menurut mayoritas ulama, penyelenggaraan resepsi pernikahan atau disebut dengan walimatul urush itu hukumnya hanya sunnah. Ditinggalkan tidak ada yang berdosa dan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Gitu. Tapi tentunya lebih dianjurkan untuk kita lakukan dalam konteks hukum yang sunnah. Ya. Nah, jadi ada 3 istilah yang harus kita pahami dan kemudian kita letakkan konsekuensinya secara berbeda. Ya. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk menyerahkan maharnya. Ya. Fa in tibana lakum an syai'im minhu nafsa, lantas kemudian Allah menyatakan jika para wanita yang tadi mendapatkan mahar itu secara senang hati, ya, memberikan sesuatu dari mahar itu kepada suami mereka, maka fakuluhu hani'an mari'a. Maka para suami, ya, makanlah, ambillah pemberian dari istrimu itu dengan cara yang baik-baik. Ya, jangan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak. Artinya begini, Bapak sekalian. Artinya adalah mahar yang diberikan oleh suami kepada istri 100% murni merupakan hak istri. Dan tidak boleh suami mengambilnya atau menguasainya kecuali atas dasar keridhaan siapa? Sang istri. Nah, dalam bentuk akad hibah ataupun dalam bentuk akad-akad yang lain. Jadi hakikatnya ketika sudah diserahkan ya sudah, itu menjadi murni milik si istri. Ya. Tetapi dengan catatan, Bapak sekalian, dengan catatan sebenarnya nanti lebih luas lagi ya, yaitu ketika istri tidak melakukan gugatan cerai. Kalau istri melakukan gugatan cerai, maka dalam hal ini di antara kewajiban istri kalau suami menuntutnya adalah mengembalikan mahar. Namanya disebut dengan khulu, Pak. Disebut dengan khulu. Karena cerai itu kan pada dasarnya di tangan suami ya, dalam bentuk talak. Tapi Islam memberikan salah satu solusi kepada wanita yang misalnya dia ingin bercerai tapi suami tidak mau, lewat jalur khulu. Khulu itu namanya gugatan cerai, dalam kompilasi hukum Islam disebutkan gugatan cerai. Hanya saja bedanya Bapak sekalian, kalau untuk talak itu merupakan hak suami dan tidak ada urusan dengan mahar, ya. Tapi kalau untuk khulu, karena itu ada datanya dari istri, maka ada kewajiban menyerahkan maharnya dengan catatan suami yang menuntut. Tapi kalau suami nggak menuntut, ya sudah, mahar milik si istri. Makanya di kompilasi hukum Islam itu ada ketentuan hukum tentang khulu ini. Nah, inilah, Pak, yang menjadi alasan. Nanti akan kita lihat juga sebenarnya buku fikihnya yang menjadi alasan kenapa para ulama kita menganjurkan kalau bisa pemberian mahar itu nilainya cukup besar kalau memang si suami mampu. Ya, jadi kalau suami mampu, Pak, ya sebaiknya memberikan mahar dalam nilai yang besar. Ada dua tujuan. Tujuan yang pertama itu dalam rangka untuk memuliakan kaum wanita. Coba aja, Pak, kita tanya kepada istri kita misalnya. Ya, kalau dulu misalnya maharnya berupa emas 1 ton daripada seperangkat alat sholat, milih yang mana, Pak? Milih yang mana kira-kira? Ya, secara normal, secara fitrah wanita pasti pengen memilih yang lebih besar nilainya kan? Itu fitrahnya gitu. Nah, makanya, Pak, biasanya kaum wanita itu kalahnya dengan harta itu gitu ya. Tapi kalau kaum laki-laki kalahnya dengan apa? Dengan wanita. Itu sudah fitrah, ya, sudah sesuatu yang given diberikan oleh Allah dalam diri manusia. Tinggal bagaimana mengaturnya agar sesuai dengan aturan syariat gitu. Nah, makanya pemberian mahar yang besar itu, Pak, merupakan salah satu bentuk Islam memuliakan wanita. Bukan Islam ingin
melecehkan wanita, tidak, memuliakan. Ya, makanya di dalam sejarah kita nanti akan saya berikan contoh bagaimana mahar Rasulullah kepada istrinya itu Pak, nilainya itu di atas rata-rata, seperti di luar di atas rata-rata mahar mungkin masyarakat Indonesia jauh gitu. Nah, itu sebagai bentuk kemuliaan yang Islam berikan kepada kaum wanita. Dan yang kedua Pak, tujuan dari mahar yang besar itu, ini juga disebutkan dalam kitab-kitab fikih, dalam rangka agar istri tidak mudah menggugat cerai. Itu salah satu tujuannya juga. Karena ketika Islam memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai, ya, salah satu ketentuan fikihnya adalah dia harus mengembalikan mahar. Lah bayangkan Pak, kalau misalnya maharnya cuma seperangkat alat soleh yang sudah kumuh. Ya, bisa aja setiap hari dia minta gugat cerai gitu kan. Tapi kalau maharnya misalnya sebidang tanah yang harganya sudah ratusan juta, tempatnya di Kuningan sana Pak. Ya udah, gugat cerai tapi kembaliin mahar. Mikir-mikir kan Pak gitu. Nah, jadi artinya mahar besar itu juga salah satu hikmah untuk dia tidak mudah menggugat cerai, ya. Apalagi kalau menggugat cerainya atas hal-hal yang sifatnya tidak primer dalam syariat gitu. Karena Rasulullah juga mengancam para wanita yang mudah menggugat cerai suaminya kalau dasarnya bukan agama. Kata Nabi SAW, al-muhtali'atu hunnal munafiqat. Wanita yang mudah menggugat cerai para suami adalah orang-orang munafik. Kecuali kalau atas dasar agama Pak, misalnya suaminya melakukan KDRT, suaminya melarang istrinya untuk beribadah, nah jelas itu malah menggugat cerai hukumnya dianjurkan. Tapi kalau persoalan-persoalan masalah ekonomi atau kalau persoalan masalah sudah tidak cinta lagi misalnya kan, itu kan hal-hal yang hakikatnya tidak selalu urgen gitu ya. Nah maka syariat mewajibkan untuk memberikan atau mengembalikan maharnya. Nah ini salah satu alasan kenapa mahar itu kalau bisa nilainya besar. Kalau bisa ya Pak, dengan catatan suami mampu. Ya, tapi kalau suaminya tidak mampu, maka mahar yang terbaik adalah yang memudahkan. Baik. Konsekuensi yang perlu dipenuhi oleh pengadilan, ada konsekuensi harta gono. Nah, ini juga salah satu konsekuensinya Pak. Kalau untuk gugatan cerai, istri tidak bisa menuntut apa-apa. Nggak bisa menuntut apa-apa. Ya artinya ya itu karena istri ingin membebaskan dirinya dari suami, maka istri tidak bisa menuntut gono gini, istri tidak bisa menuntut kiswah, istri tidak bisa menuntut mut'ah dan seterusnya. Tapi kalau itu datangnya dari suami, yaitu talak, nah maka istri bisa saja Pak menuntut kiswah, bisa menuntut mut'ah, itu bisa. Ya, makanya mungkin ini Bapak sekalian yang menjadi alasan. Kita kalau lihat aja Pak ya, kalau kita lihat misalnya informasi para artis itu ya, ketika mereka mau bercerai, itu biasanya saling tolak ulur gitu. Ya, yang mau menggugat cerai istrinya atau yang menceraikan adalah suaminya, karena mereka tahu gitu loh, mungkin dapat masukan dari para pengacaranya. Kalau misalnya itu cerainya datang dari gugatan istri tidak punya hak apa-apa. Tapi kalau datangnya dari talaknya suami, istri punya hak untuk menggugat. Nah gitu. Jadi artinya kalau khulu tidak ada konsekuensi apa-apa. Ya. Kecuali ada alasan-alasan KDRT misalnya. Nah bisa jadi kalau misalnya atau misalnya begini Pak, beralasan karena sudah tahunan tidak diberikan nafkah. Nah itu bisa saja nanti dia menuntut kepada pengadilan ya sejumlah harta tertentu atas dasar tuntutan itu. Ya tapi dengan catatan juga pengadilan tidak mudah menerimanya ya, pasti ada pembuktian dan seterusnya. Nah jadi ada konsekuensi yang berbeda intinya dari sisi harta antara gugatan cerai atau khulu dengan talak. Ya. Nanti kita lihat Pak, saya tampilkan juga di slide ini atau di PDF yang saya share pasal-pasal tentang mahar ya, bukan khulu kalau misalnya. Pasal-pasal tentang mahar di dalam kompilasi hukum Islam. Kalau khulu kayaknya nggak saya masukkan. Baik, nah sekarang kita masuk kepada hukum fikih yang bisa kita dapat dari ayat ini ya, terkait dengan masalah mahar. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan mahar? Definisi dari mahar itu apa? Ya. Dalam kitab Mughnil Muhtaj, karangan Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, dikatakan bahwa mahar itu ma wajaba binikahin aw waqin aw taqwiti in qahran. Jadi mahar itu Bapak sekalian merupakan harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah ataupun hubungan seksual atau hilangnya keperawanan. Ya. Nah, dari definisi ini para ulama menegaskan bahwa pemberian mahar itu tidak mesti didasarkan kepada pernikahan yang sah. Bisa jadi Bapak sekalian mahar diserahkan lewat akad atau lewat hubungan seksual yang itu didasarkan kepada pernikahan yang haram. Bisa jadi. Artinya istilah mahar bisa berkonotasi positif, bisa berkonotasi negatif.
Nah, salah satu contoh mahar yang maknanya negatif ini saya tampilkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW diriwayatkan naha antamanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Abu Mas'ud Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang, maknanya mengharamkan hasil jual beli anjing atau mahar dari hubungan seksual perzinahan dan juga upah dari perdukunan. Nah, kalau kita lihat di sini Pak, Rasulullah mengatakan yang haram adalah diantaranya mahrul bagi. Mahrul bagi itu artinya mahar karena sebab apa? Perzinahan. Artinya pemberian karena sebab prostitusi. Nah, itu disebutkan dalam hadis dengan istilah apa? Mahar. Ya. Artinya mahar itu definisinya sebenarnya lebih luas, bukan hanya sekedar pernikahan yang sah. Ya, setiap hubungan seksual meskipun itu hukumnya haram juga pemberiannya disebut mahar. Gitu. Nah, makanya jamaah yang Allah SWT, kita kalau bicara nikah Pak, kalau kita bicara nikah dari sisi keabsahannya, sebenarnya para ulama membedakan nikah menjadi dua. Para ulama membedakan nikah menjadi tiga. Pertama ada nikah sahih, kedua ada nikah fasid, yang ketiga ada nikah batil. Sahih, fasid dan batil. Ya. Kalau nikah sahih itu adalah pernikahan yang sudah kita jelaskan tadi Pak, yaitu rukun-rukunnya yang 4 sudah terpenuhi. Itu namanya disebut nikah sahih. Ya. Nah, sedangkan kalau nikah batil dan nikah fasid, bedanya adalah kalau nikah batil, setiap pernikahan yang semua ulama sepakat hukumnya haram, itu namanya nikah batil. Tapi kalau nikah fasid adalah pernikahan yang masih diperselisihkan, apakah dia sah atau tidak sah. Contohnya Pak. Contoh nikah fasid ya. Nikah fasid itu adalah nikah yang diperselisihkan para ulama apakah sah atau tidak sah. Misalnya seperti nikah tanpa wali. Nikah tanpa wali itu dikategorikan nikah fasid. Artinya masih diperselisihkan. Kenapa? Karena mayoritas ulama mengatakan nikah tanpa wali tidak sah. Tapi mazhab Hanafi mengatakan nikah tanpa wali tetap sah. Maka dia dikategorikan nikah fasid. Nah, sedangkan kalau nikah batil itu misalnya seperti nikah mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jarak waktunya. Nah, itu nikah batil. Semua ulama sepakat nikah mut'ah adalah tidak sah. Nah, bedanya apa dari sisi konsekuensi? Kalau untuk nikah batil, maka terlepas hakim membatalkan atau tidak, wajib pernikahan itu dibatalkan. Atau contoh lain Pak, nikah batil itu misalnya seperti pernikahan antar mahram. Ya, nikah antar mahram itu nikah batil. Terlepas hakim ingin membatalkan atau tidak, setelah mereka tahu hukumnya haram harus dibatalkan. Tapi kalau nikah fasid Pak, kalau nikah fasid tidak bisa dibatalkan sepihak oleh masyarakat kecuali datang putusan dari hakim. Artinya begini ya sekalian. Kalau misalnya ada seorang muslim tinggal di Pakistan, mereka nikah tanpa wali karena mazhabnya apa? Hanafi. Ya, di Pakistan kan mazhabnya Hanafi, nikah tanpa wali. Datang ke Indonesia dan di Indonesia ya mereka akhirnya menjadi masyarakat Indonesia misalnya, kemudian diketahui nikahnya dulu tanpa wali, nggak boleh. Kemudian masyarakat mengatakan oh nikahnya nggak sah, dibatalkan, nggak boleh. Kecuali kalau dibawa ke pengadilan, dan ke pengadilan kemudian memutuskan pernikahannya dibatalkan dan harus diulangi. Ya, diulangi akad nikahnya. Nah, itu baru disebut nikah fasid. Ya. Tetapi dengan catatan juga Bapak sekalian, nikah batil kalau terjadi hubungan seksual maka hubungan seksualnya terhitung zina. Tapi kalau nikah fasid ketika hakim memutuskan nikahnya harus diulangi, hubungan seksual yang terjadi sebelum dibatalkannya pernikahan tetap dinilai sah dan anak yang lahir bisa dinasabkan kepada si laki-laki. Nah, jadi ini bedanya antara nikah batil dengan nikah fasid. Nah, yang ingin saya tegaskan begini Pak, mau jenis nikah apapun, mau nikah batil, mau nikah fasid ataupun nikah sahih, kalau sudah sempat terjadi hubungan seksual, tetap wajib memberikan mahar. Tetap wajib memberikan mahar. Apapun bentuk pernikahannya. Bahkan ada satu jenis pernikahan Pak, ini sudah diprediksikan oleh para ulama, meskipun menurut kita mungkin agak sulit terjadi. Ya, di dalam kitab fikih itu ada istilah, dalam kitab fikih itu Pak ada istilah wat'u syubhah. Ada istilah wat'u syubhah. Wat'u syubhah itu kalau kita terjemahkan secara bebas artinya hubungan seksual yang keliru. Nah, itu pun ada maharnya. Hubungan seksual keliru itu begini Pak kasusnya. Jadi misalnya begini. Ada seorang wanita berada dalam suatu kamar, ya, dan kemudian kamar itu gelap.
Tiba-tiba kemudian terbuka pintunya dan masuklah seorang laki-laki. Ya, dikiranya si laki-laki wanita yang ada di kamar itu istrinya. Dan dikira si wanita yang masuk ke dalam kamar itu adalah suaminya. Rupanya Pak, ya akhirnya mereka berhubungan seksual dan selesai berhubungan seksual, dihidupin lampunya, rupanya ketahuan iparnya. Nah, ini kan ada kekeliruan gitu ya. Ya mungkin kalau sekarang mungkin agak sulit lah Pak terjadi ya, karena sudah ada lampu listrik dan seterusnya. Di zaman Rasul dan di zaman para sahabat itu pernah sempat muncul ya kasus seperti ini. Jadi terjadi hubungan seksual gara-gara keliru gitu ya. Nah tapi yang menjadi masalah begini Pak, ya setelah hubungan seksual itu terjadi, rupanya hamil si wanita. Nah sekarang pertanyaannya, ini bagaimana hukumnya? Apakah dia terhitung zina yang bisa dihukum rajam misalnya? Dan ketika nanti anaknya lahir, apakah anaknya bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya atau tidak? Nah ini yang kemudian disebut oleh para ulama dengan istilah wata'u syubhah. Wata'u syubhah itu artinya hubungan seksual karena sebab kekeliruan. Dan hubungan seksual karena sebab kekeliruan ini tidak bisa diterapkan hukum hudud di dalamnya. Karena Rasul mengatakan idrul hududa bisyubhat. Sebisa mungkin hindari hukum hudud seperti rajam, cambuk, pancung, potong tangan gitu ya. Hindari sebisa mungkin ketika masih terdapat syubhat. Ya, hindari sebisa mungkin ketika masih terdapat alasan-alasan untuk tidak dilakukan hukum-hukum tersebut. Karena mereka tadi melakukan hubungan seksualnya atas sebab kekeliruan. Ya. Nah, anaknya yang jadi masalah Pak. Anaknya di sini dinasabkan kepada siapa? Kalau si wanita punya suami, nasabkan siapa? Kira-kira suami sahnya mau nggak mengakui si anak kita tadi? Padahal itu hasil hubungan seksual dengan iparnya misalnya. Nah maka dalam hal ini para ulama menegaskan anaknya bisa dinasabkan secara sah kepada bapak biologisnya. Tapi dengan syarat bahwa memang mereka ini sebelumnya sudah menikah dengan pasangan masing-masing. Ya kalau misalnya belum menikah kan berarti yang menggaulinya termasuk zina, ya kan? Karena indikatornya bahwa dia belum punya suami atau belum punya istri. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dua-duanya punya suami atau punya istri, ya berarti ya memang itu terjadi atas sebab kesalahan yang murni gitu ya. Nah maka hal yang seperti ini di samping anaknya bisa dinasabkan kepada suaminya, kepada si ayah biologis, juga wajib memberikan sejumlah mahar. Ya wajib menyerahkan sejumlah mahar. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal Pak, sepertinya ini sesuatu yang sulit lah terjadi kalau di masa kita ya. Jadi ya kalaupun misalnya mau ya pasti hidupin dulu lampunya, pastiin dulu siapa orangnya gitu ya. Tapi kalau terjadi ya seperti itulah hukumnya. Baik, intinya saya ingin menegaskan bahwa mahar itu diserahkan terlepas apapun sebab hubungan seksualnya. Apakah karena pernikahan yang sah atau pernikahan yang tidak sah. Dan karena itulah Imam Al-Khatib Asy-Syirbini mendefinisikan mahar dengan makna yang umum seperti itu. Ya. Baik, kemudian yang kedua adalah apa hukum menyerahkan mahar dalam pernikahan yang sah? Ya, jawabannya adalah menyerahkan mahar dalam pernikahan yang sah adalah wajib. Ya, seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Dan dasarnya surah An-Nisa ayat 4, wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Hanya saja Bapak sekalian, apa sih yang dimaksud dengan wajibnya menyerahkan mahar? Maka dalam hal ini ada dua kasus yang harus kita bedakan. Pertama adalah mahar yang dimaksud hukumnya wajib bukan wajib disebutkan saat akad. Karena penyebutan mahar saat akad itu hukumnya hanya sunnah. Jadi kalau misalnya Pak, kita mendapati kok ada pernikahan, ya di situ hanya diucapkan ijab kabulnya, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, selesai, nggak ada ucapan-ucapan yang lain. Maka itu nikahnya sudah sah, meskipun tidak disebutkan maharnya. Ya. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 236. Nah dalam surah Al-Baqarah ayat 236 ini diisyaratkan bahwa penyebutan mahar dalam akad nikah tidak wajib. Karena Allah berfirman, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak mengapa bagi kalian para suami untuk tidak menunaikan mahar kalau memang istri itu sudah diceraikan sebelum digauli dan mahar belum disebutkan. Artinya begini Pak, kalau ada seorang suami istri menikah gitu ya, lalu kemudian sebelum berhubungan seksual diceraikan dan juga belum disebutkan maharnya, kata Al-Qur'an tidak mengapa dan tidak wajib menunaikan mahar. Berarti kan isyarat saat akad nikah dilakukan mahar tidak disebutkan. Dan itu isyarat kebolehan bahwa mahar tidak disebutkan. Tetapi hukumnya sunnah. Karena itu akan bisa menghindari cekcok ketika ada perselisihan tentang nilai mahar. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada cekcok Pak, maka boleh-boleh saja. Apalagi kalau misalnya nilai maharnya itu sesuatu yang mungkin
bisa jadi di tengah masyarakat kita agak malu juga kalau disebutkan. Nah, maka boleh tidak disebutkan. Contoh misalnya apa, Pak? Misalnya kalau maharnya itu hutang. Ya. Saya terima nikahnya dengan mahar rumah, tapi KPL 20 tahun. Boleh nggak mahar seperti itu, Pak? Boleh nggak mahar seperti itu? Boleh gitu. Tapi kalau disebutkan kan malu juga gitu kan. KPL 20 tahun gitu, ngutang lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya ya udahlah kita sepakati itu sifatnya rahasia antara suami istri saja, ya nggak masalah gitu ya. Nah, maka ini dibolehkan ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika mahar itu memang disepakati tidak ditunaikan. Nah, ini yang menjadi persoalan gitu ya. Artinya tidak disebutkan tapi di belakang itu disepakati untuk ditunaikan, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang menjadi masalah adalah ketika tidak mau menunaikan. Nah, jadi pertanyaannya adalah sahkah pernikahan tanpa ditunaikan maharnya? Maka dalam hal ini ada dua pihak yang nanti akan kita pertanyakan. Pihak yang pertama adalah maaf, saya keliru nih Pak. Ini kayaknya file yang lama. Pihak yang pertama adalah bagaimana kalau mahar itu tidak ditunaikan memang atas dasar kehendak suami, ya. Dan yang kedua adalah ketika mahar itu tidak diserahkan atas dasar keinginan istri. Nah, ini hukumnya beda, Pak. Hukumnya beda. Misalnya begini ya. Ketika istri berkata kepada suaminya, ya, Mas, ya udahlah nggak usah beri mahar. Boleh nggak Pak menikah seperti itu? Dan berdosa nggak suami? Berdosa nggak suami? Nah, ini kan beda Pak. Beda dengan kasus yang pertama. Ketika suaminya bilang, saya mau menikahimu tapi nggak mau kasih mahar. Beda dengan istri yang berkata, nggak usah kasih mahar. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau yang pertama, di mana suami mensyaratkan mahar itu tidak diberikan, maka dalam hal ini suami hukumnya berdosa dan wajib menunaikan. Dan itu hutang sampai hari kiamat ketika dia tidak mau tunaikan. Ya. Artinya nanti bisa dituntut oleh si istri di hari kiamat. Istri ikhlas. Nah, kalau istri ikhlas berarti yang kedua, Pak. Nah, kalau istri ikhlas, awalnya mungkin istri nggak ikhlas gitu, Pak ya. Awalnya istri nggak ikhlas. Tapi selama dia menikah, kemudian nafkah terus diberi gitu kan. Akhirnya ujungnya ya udahlah, mahar yang dulu nggak usah diberi gitu ya. Nah, kalau sudah sampai wilayah itu ya sudah, berarti istri masuk ke kasus yang kedua, menikah dengan keikhlasan tidak mendapat mahar. Namanya kalau dalam istilah fikih, Pak, mahar yang tidak diberikan suami atas dasar kerelaan istri disebut dengan nikah tafwid namanya. Disebut dengan nikah tafwid. Jadi istri yang memang istri yang ikhlas untuk tidak menerima itu nggak masalah. Tapi kalau sampai mereka meninggal istri tetap tidak ridho, nah itu bisa dituntut nanti sampai hari kiamat. Karena itu bagian dari hutang yang akan menggantungkan amalan dari si suami. Nah, jadi hukumnya wajib tapi tidak berpengaruh terhadap pernikahan. Ya, hanya saja kalau istri rela, maka sudah gugur itu kewajibannya. Ya. Sedikit. Kalau dasarnya ikhlas, ada juga kejadian begini. Secara diam-diam, calon istri ini memberikan mahar atas pendapatannya kepada suami karena suami nggak punya apa-apa. Oh. Karena suami gantung atau udah cinta banget, itu sah ya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh ya. Boleh. Dan jatuhnya Pak itu mahar hutang. Enggak dia nggak hutang. Artinya begini. Dia diam-diam di keluarga juga. Oh, oke, baik. Jadi artinya begini, si istri sebelum nikah biasanya ya, sebelum nikah menyerahkan sejumlah harta kepada suami dalam bentuk hibah yang dimaksudkan untuk mahar. Artinya begini Pak, calon istri menyerahkan harta kepada calon suami itu akadnya hibah, akadnya hadiah, ya. Artinya pemberian yang tanpa ada. Boleh nggak masalah, boleh saja. Jadi ketika istri memberikan hibah, lalu kemudian diminta hibah itu untuk jadi mahar, boleh saja. Dan dalam hal ini ya sudah tidak ada hutang piutang di situ karena memang awalnya menyerahkannya dalam bentuk hibah ya, tetapi dengan catatan Pak, setelah dimaharkan kembali menjadi milik istri ya, bukan milik suami lagi gitu ya. Nah, nanti setelah nikah kemudian istri bilang ya udah nih maharnya saya serahin lagi, ya udah nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi ini saling menghibahkan dua kali gitu. Nah, ini nggak ada masalah, secara fikih itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Artinya jatuhnya tetap sudah mengamalkan kewajiban menunaikan mahar walaupun datangnya dari si istri. Ya, beruntunglah Pak punya istri yang seperti itu. Karena jarang juga yang istrinya seperti itu gitu ya. Baik, itu boleh nggak masalah ya. Dan yang berikutnya bentuk mahar itu seperti apa? Ya. Para ulama menegaskan bentuk mahar itu ada 3. Bisa dalam bentuk saman, musamman, ujroh. Saman itu artinya uang yang bisa dipakai untuk melakukan akad jual beli. Musamman itu benda yang memiliki nilai.
dan ujrah itu upah. Ujrah itu upah usaha, upah pekerjaan. Nah, itu boleh salah satu dari ketiga hal ini ya. Dasarnya apa masing-masing? Kalau untuk dalam bentuk uang, dasarnya adalah praktik Rasulullah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dikisahkan bahwa Aisyah pernah ditanya tentang mahar Rasulullah, Pak. Dan akhirnya kata Aisyah bahwa Rasulullah itu maharnya berupa tintai asyara uqiyah wa nasya. Rasulullah itu maharnya kepada beberapa istri beliau berjumlah 12 uqiyah dan 1 nash. Lantas kemudian Aisyah bertanya kepada yang bertanya yaitu Urwah. Akhirnya ditanyakan berapa jumlah 12 uqiyah dan 1 nash. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa nilainya itu sama dengan berapa? Ini keliru Pak, maaf. Ini hitungan saya keliru. Aisyah mengatakan bahwa jumlahnya itu sama dengan 500 dirham. Ya. Jadi Rasulullah itu maharnya kepada istri-istri beliau adalah 500 dirham. Ini saya keliru hitungannya, Pak. Ini kayaknya file yang lama nih, belum saya edit ya. 500 dirham. Dan 500 dirham kalau kita rupiahkan hari ini, Pak, 1 dirham sama dengan sekitar 85.000 rupiah 1 dirham. Ya, kalau 1 dinar itu 2 jutaan karena sama dengan 4 gram emas, bahkan 4 juta sekarang. Tapi kalau 1 dirham itu sekitar 85.000. Kira-kira berapa, Pak? 500 dikali 85.000. Kalau kita konversikan ke rupiah hari ini. 500 dirham kali 85.000 berapa kira-kira? Sekitar 40-an juta. 40-an juta. 45 juta. Nah, jadi mahar Rasulullah itu, Pak, kepada beberapa istrinya sebesar 45 juta. Ada yang kira-kira pernah mendapati orang menikah dengan mahar ini? Nah, itu Rasulullah gitu ya. Makanya kalau ada orang mengatakan begini, Pak, oh mahar yang terbaik itu yang memudahkan. Malah Imam Nawawi mengatakan sunnahnya sebesar Rasulullah gitu. Ya, sunnahnya mahar itu malah sebesar apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW gitu. Kalau memang suaminya mampu gitu. Tapi kalau suaminya nggak mampu ya baru kita bicara mahar yang memudahkan yang lebih baik. Ya. Tapi kalau misalnya mampu maka sunnahnya kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin mengikuti jumlah nilai mahar Rasulullah SAW. Yaitu sekitar 40 juta lah kalau kita rupiahkan hari ini. Nah ini namanya disebut dengan taman ya. Yang kedua bisa juga mahar itu berupa benda. Nah ini seperti diriwayatkan ada seorang wanita mendapatkan mahar berupa sepasang sandal. Ya. Tapi Nabi kemudian bertanya dulu kepada si wanita, ridhokah engkau terhadap mahar berupa sandal ini? Dia mengatakan na'am, maka Nabi membolehkan pernikahan tersebut. Artinya begini Pak, kalau sifatnya barang maka didasarkan harus kepada keridhaan si istri. Ya. Tetapi dengan syarat, kata para ulama juga disebutkan, kata Imam Ad-Dusuki misalnya, mahar berupa barang disyaratkan adalah barang yang punya nilai. Maka kalau barangnya nggak punya nilai, nggak boleh menjadi mahar. Misalnya apa yang nggak punya nilai, seperti barang najis, nggak boleh jadi mahar. Atau misalnya barang yang menurut masyarakat tidak punya nilai Pak, seperti reruntuhan bangunan. Maharnya adalah runtuhan bangunan, ya nggak boleh. Atau misalnya maharnya berupa sandal, tapi cuman sepasang aja, cuman satu pasang aja, nah ini nggak boleh. Ya, jadi kalau dia berupa benda harus sesuatu yang bernilai dan istri ridho dengan pilihan mahar tersebut. Nah, ini kalau berupa benda. Dan yang terakhir kalau berupa ujroh, upah, ini didasarkan kepada mahar yang diberikan Nabi Musa kepada anak Nabi Syuaib. Nah, saya tanya habis kalian, ketika Nabi Musa memberikan mahar berupa upah pekerjaan, ini syariatnya Nabi Musa atau syariatnya Nabi Syuaib? Kan disebutkan Pak ya dalam soal Qasas ayat 27, ketika Nabi Musa menikah dengan anak Nabi Syuaib, maharnya berupa pekerjaan selama berapa? 10 tahun. Bekerja sebagai pengembala kambing. Itu mahar dari pernikahan dengan anak Nabi Syuaib. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, satu, itu syariat Nabi Syuaib atau syariat Nabi Musa? Hah? Itu syariat Nabi Syuaib. Syariat Nabi Syuaib. Kenapa? Karena saat Nabi Musa menikah, belum beliau menjadi seorang Rasul. Yang saat itu menjadi Rasul adalah Nabi Syuaib. Ya. Dan yang kedua, syariat ini kata para ulama masih berlaku sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Buktinya ada seorang laki-laki ketika dia menikah, maharnya berupa bacaan Al-Quran. Dan itu bagian dari upah juga. Tapi dengan syarat bagus sekalian, yang dimaksud dengan bacaan Al-Quran sebagai mahar, ini juga banyak masyarakat kita keliru. Ya, dengan anggapan yang dimaksud dengan mahar Al-Quran adalah ketika akad dibacakan sejumlah ayat. Ini keliru Pak. Yang benar adalah yang dimaksud dengan mahar Al-Quran, suami berkewajiban mengajarkan ayat yang dia hafal kepada istrinya. Itu yang dimaksud dengan mahar. Tetapi dibuktikan lewat pembacaan saat akad, kalau memang dia hafal ayat tersebut gitu.
Tapi kalau setelah pernikahan bukan berarti kemudian lupa dan tidak pernah diajarkan istrinya bacaan itu. Nah, ini yang keliru gitu ya. Jadi itu masih berhutang dia kalau belum ditunaikan dalam bentuk pengajaran. Dan karena itulah Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin mensyaratkan dua hal. Kalau misalnya maharnya berupa bacaan Al-Qur'an. Syarat yang pertama adalah bahwa bacaan Al-Qur'an itu harus dibatasi. Jadi nggak boleh Pak misalnya begini. Pokoknya maharnya bacaan Al-Qur'an, titik. Ya, tapi ketika ditanya maksudnya surat apa? Nah, ini nggak dibatasi. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau ingin maharnya bacaan Al-Qur'an harus dipastikan. Ya, saya terima nikahnya dengan bacaan Al-Qur'an surat Al-Baqarah misalnya. Nah, itu harus dibatasi. Ya, jadi kalau nggak dibatasi nggak boleh. Ya, yang kedua, bukan hanya dibatasi, ayat yang ingin diajarkan kepada istrinya sebagai mahar itu disyaratkan adalah ayat yang belum dikuasai oleh istrinya. Disyaratkan belum dikuasai oleh istrinya. Jadi kalau misalnya begini Pak, maharnya saya terima nikahnya dengan mahar berupa surat Al-Fatihah, boleh nggak? Ya kalau istrinya mu'alaf boleh Pak, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau istrinya dari kan sudah muslim ya nggak mungkin nggak hafal Al-Fatihah kan? Nah, maka itu tidak boleh. Ya. Jadi harus dibatasi dan kedua tidak dikuasai oleh si istri. Nah ini yang kadang perlu kita luruskan dari pemahaman beberapa para masyarakat kita. Ya. Baik. Dan terakhir sebenarnya Pak, ini saya mau menjelaskan terkait dengan masalah hubungan antara mahar dengan perceraian. Ya, tapi karena mungkin sudah beberapa kali kita sampaikan di surah Al-Baqarah, ya mungkin kita cukupkan saja pada nilai dan bentuk mahar ini. Ya, intinya adalah dari sisi hukumnya adalah wajib walaupun tidak membatalkan pernikahan jika tidak ditunaikan, dan dari sisi bentuk bisa ada 3 hal seperti ini. Ya. Kalau dari sisi hubungannya dengan talak, mungkin silakan bisa dilihat file-file yang sudah saya bahas dalam masalah pertalakan Pak. Jadi artinya begini, hubungan antara mahar dengan talak itu bisa terjadi ketika suami mentalak istrinya dan kemudian ada konsekuensi harus membagi mahar. Nah itu ada beberapa hukum yang terkait dengan masalah ini. Baik, mungkin kita cukupkan saja karena udah masuk waktu syuruk ya, kita cukupkan dalam persoalan bentuk mahar. Mudah-mudahan ayat hukum yang bisa kita ambil aspek fikihnya ini bisa dipahami dengan baik. Kalau masih ada waktu silakan jika ini ada yang didiskusikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.